Lanjutakan. Wawiya dan riwayatkan an Abdillah ibnu Miswar saking Abdullah bin Miswar al Hasimi kang bangsa Hasim. Kala dawuh sapa sahabat Abdullah bin Miswar jaa sowan sapa juru wong lanang ila Nabi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala matur tangget sapa raja jitu ka teko ingsun ka ing panjenengan itu alima supaya yen to ngajari mulangi panjenengan ni ing ingsun min hala ibil ilmi saking ilmu-ilmu kang aneh, ilmu-ilmu ingkang ora kaya gaib ngono ilmu ingkang aneh. Bahwa ilmu niku ilmu-ilmu ingkang aneh. Kala dawuh sapa Nabi Kanjeng Nabi ma ing apa sonata kang agawe sira fiya si ilmi ing dalem pokok ilmu, apa yang telah engkau lakukan dari pokoknya ilmu itu. Kala jawab sapa raja mau wama utawi apa iku so ilmu pokok ilmu. Kala dawuh sapa Nabi hal alafta ana ta sira alaba ing alaba azza wa jalla ing pangeran Gusti Allah azza wa jalla. Kala matur sapa raja na'am nggih. Kala jawab sapa Kanjeng Nabi famaza mongko ing apa fa'alta nglakoni sira fi haqi ing dalem hake pangeran sira. Kala matur sapa raja ma ing apa sa'a kang karep sapa Allah Gusti Allah. Kala jawab sapa Nabi wa hal alafta lan ana ta ngawuhi sira al mauta ing mati. Kala jawab sapa raja na'am nggih. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi fama zamangka ing apa adatta kang wis cawis-cawis sira lahu maring kematian. Kala jawab sapa raja ma ing apa saat kang karep sapa Allah Gusti Allah. Kala jawab dawuh sapa Kanjeng Nabi idhab budal sihra fahkum lan ngukumi sira ma ing apa guna kang tetep ing dalem sira pokoke ilmu mau summa ta'ala mongko nuwi mentahaken Gusti Allah taala hatta u'allimaka sehingga muwi ingsun ka ing sira min hala ibil ilmi saking ilmu kang aneh, saking ilmu kang gaib. Falamma mongko nekani sop falamma ja'a mongko nekani sapa raja hu ing Kanjeng Nabi ba'da sinina ing dalem sakwise pirang taun sinina ing dalem sakwise pirang-pirang taun. Kala dawuh sapa Nabi Kanjeng Nabi dok njeweo sira yadaka ing tangan sira ala qalbika ing atase ati sira. Famala taudo mongko utawi barang la taudoan ora rido pinapsi kamaring awak sira la taudohu ojo rido wi akhika maring dulur sira al muslimi kang muslim wa malan barang radita kang rido hu ing ma nafsi kamaring awak sira fardahu mongko iku rido sira hu ing mawi ahika maring dulur sira al muslimi kang muslim wa huwa utawi iki mau iku min hala ibil ilmu setengah saking aneh-aneh ilmu.
Fabayana mongko nerangaken sapa Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam anak istidada sak temene cawis-cawis mauti maring kematian miloksil ilmi iku saking pokoke ilmu wa Allah utawi wa utama ayastahila ing ento nyibukaken ketungkul bihi kelawan ma menunggu wow. Oh niki hadis berikutnya. Niki keterangan penuh. Niki hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Miswar. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Miswar mengatakan bahwa ada seseorang yang tanya kepada Rasulullah, ya Allah, ya Rasulullah, tolong ajarkan aku ilmu yang aneh, ilmu yang gaib, ilmu yang tidak setiap orang itu mengetahui. Ilmu yang aneh, ilmu yang gaib, ilmu yang tidak setiap orang itu mengetahui. Terus Rasulullah bertanya, apakah engkau sudah menguasai pokoknya ilmu sebelum aku mengajarkan kamu tentang gaib, tentang ilmu-ilmu yang aneh kepadamu? Apakah engkau sudah menguasai pokoknya ilmu? Terus seseorang itu tanggat, ya Rasulullah, apakah pokoknya ilmu itu? Niku tanggat ya. Terus Rasulullah tanggat malih. Araf tarabba, apakah engkau mengetahui Tuhanmu? Apakah engkau kenal Tuhanmu Allah? Naam, nggih, saya mengenal Tuhan saya ya Rasul ngono. Famaza fa'alta, apa yang sudah engkau lakukan untuk memenuhi haknya Allah? Saya sudah melakukan apa saja yang sudah dikehendaki Allah, apa saja yang sudah diperintahkan oleh Allah. Wahal araftal mauta, dan apakah engkau sudah mengetahui adanya kematian? Naam, iya ya Rasul. Famaza adabta, apa yang engkau persiapkan tentang adanya kematian itu? Kemudian dia menjawab, saya sudah mempersiapkan adanya kematian sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Izhab, maka berangkatlah kamu untuk melakukan amal itu, amal-amal yang tujuannya untuk memenuhi haknya Allah, amal-amal yang tujuannya untuk mempersiapkan kematian. Jadi sebelum Rasulullah niku mengajari tentang ilmu yang gaib, ilmu yang aneh, ilmu yang tidak setiap orang itu mengetahui, niku Rasulullah memerintahkan kepada seseorang itu untuk beramal soleh dulu, beramal soleh yang banyak untuk memenuhi haknya Allah, untuk mempersiapkan kematian. Nah, suatu ketika sang laki-laki ini, orang laki-laki ini datang setelah beberapa tahun. Pun pirang-pirang tahun kemudian, beberapa tahun kemudian datang menemui Rasulullah. Terus Rasulullah mengajarkan yang dimaksud dengan ilmu yang aneh, ilmu yang gaib itu, ilmu yang tidak setiap orang itu mengetahui. Gini. Dok yadaka ala qalbika, dok yadaka ala qalbika, fama la ta'udhu nafsika, la ta'udhu akhika muslim. Letakkan tanganmu di hatimu. Jika engkau tidak ridho terhadap dirimu, jika engkau tidak ingin sesuatu itu terjadi terhadap dirimu, maka engkau jangan berharap sesuatu itu terjadi kepada saudaramu yang sesama muslim. Nah, niki ilmu tasawuf tingkat tinggi niki. Ilmu tasawuf tingkat tinggi niki pelajaran dari Rasulullah. Jadi jika engkau tidak ridho, tidak berharap sesuatu itu terjadi pada dirimu, maka engkau jangan memberikan sesuatu itu kepada orang lain, kepada saudaramu yang sesama muslim. Misalkan misalkan kita tidak ingin makan makanan yang busuk, berarti jangan sampai kita memberikan orang lain itu makanan yang busuk. Jadi jangan sampai apa yang kita tidak ingin itu kita berikan kepada orang lain. Wa mawaditahu nafsika fardahu akhikal muslim. Dan apa yang engkau ridhoi, maka berikanlah apa yang kamu ridhoi itu kepada orang yang sesama muslim. Ini kebau. Niki pun tingkat tinggi kan kono.
kan Al-Qur'an kan ngono ya. Tidak akan sempurna iman seseorang sampai dia menafkahkan apa yang dia sukai. Jadi tidak akan sempurna iman seseorang sampai dia mau menafkahkan apa yang ia sukai. Ini kau mau. Ini betul menafkahkan mau. Pokoknya apapun yang terjadi pada diri kita, jika kita tidak ridho, maka jangan sampai kita memberikannya kepada orang lain. Misalnya kita mboten pun dirasani, nggih pun sampai ngrasani tiyang. Kita mboten pun dipisui wong, nggih pun sampai misui wong. Nggih ngoten pokoke. Jadi apa yang kita tidak ingin, jangan sampai kita melakukannya kepada orang lain. Nah, niku nggih. Apapun nggih, baik dalam bentuk sedekah, dalam bentuk pelajaran, dalam bentuk ilmu, dalam bentuk apa saja ya, dalam bentuk tenaga, dalam bentuk ucapan apapun, apa yang kita tidak ridho itu terjadi dalam diri kita, maka jangan sampai kita memberikannya kepada orang lain. Nggih. Misalkan kita tidak ridho nek kepleset nggih. Jangan sampai kita membuat orang lain terpleset karena kita. Jika kita tidak ridho dipukul orang lain, jangan sampai kita memukul orang lain. Ini wow. Ini pentasawuf tingkat tinggi. Jadi apa yang kita tidak ridho, jangan sampai kita melakukannya kepada orang lain. Nah, ini. Dan sebaliknya, apa yang kita ridho, nenengku kita memberikannya kepada orang lain. Apa yang kita ridho, misalkan kita berharap orang enak, dia pun sampai nyakiti tiang. Ini aku mau. Berarti nggih ngoten ta. Jadi jangan sampai keridoan kita niku hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk diberikan ke orang lain juga. Ngoten. Pokoke ingat tasawuf ngoten. Ini kan contoh-contohnya nggih kata misalnya apa Imam Ahmad bin Hambal niku diundang tanggone, wahai Syekh, aku mau mengundang engkau, menen diundang sampai tenggo tanggone, maaf Syekh tidak jadi, nggih pulang mawe nggih pun biasa. Terus dipanggil mawe, wahai Syekh, aku mau mengundangmu sampai di rumah tanggoe, maaf Syekh tidak jadi, sampai 3 kali. Terus nggih biasa mau Syekh Ahmad bin Hambal niku, Imam Ahmad bin Hambal niku. Terus ditanggapi, wahai Syekh, kenapa engkau berkali-kali saya sakiti kok engkau tetap santai saja, engkau tetap diam saja? Saya tidak ada urusannya dengan engkau. Saya hanya menuruti perintah Allah bahwa saya harus berbuat baik kepada tetangga. Jadi perintah Allah menyuruh saya untuk berbuat baik kepada tetangga. Jadi ketika engkau panggil, berarti saya sudah berbuat baik kepada engkau. Jadi saya tidak ada hubungannya dengan engkau. Saya hanya menuruti perintah Allah. Saya harus berbuat baik kepada tetangga. Ngoten niku contoh baik. Niku balik kita tuh nek pun disakiti pun sampai nyakiti orang lain. Nek boten dipisui nggih pun sampai misui orang lain. Niku Pak. Jadi apa yang kita berikan, apa yang membuat kita tidak ridho, jangan sampai kita menjadikan orang lain itu tidak ridho terhadap kita. Niku termasuk dari ghaibil ilmu yang aneh, ilmu yang gaib, ilmu yang tidak setiap orang itu mengetahui, karena niku masalah hati ini mau kita mboten pun dimangkawi tiyang nggih pun sampai mangkawi tiyang nggih meneng nggih niku kehidupan dunia. Niku masalah hati, urusan hati masing-masing. Sedangkan yang dimaksud dengan pokoknya ilmu, nah niki kan Rasulullah memberikan 2 contoh nih. Ilmu yang gaib niku ilmu yang aneh tadi, memberikan keridhaan kepada orang lain sebagaimana kita memberikan keridhaan terhadap diri sendiri. Yang kedua ini kita niku pokok ilmu niku senantiasa mempersiapkan kematian dengan amal saleh yang banyak. Niku merupakan contoh dari pokoknya ilmu. Nah, niku contoh dari pokok ilmu. Niku penjelasannya. Wawiyan diriwayataken an Abdullah ibnu Miswar saking sahabat Abdullah bin Miswar al Hashimi kang bangsa Hashim kala dawuh sahabat Abdullah bin Miswar kala
yahdillahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan. Ini Rasulullah membaca ayat Al-Qur'an niki. Faman mongko utawi sapane wong iku yu'id kang ngalemaken sapa wong Allahu ing Gusti Allah ayah dia ing yen to nuduhaken maringi pituduh maringi petunjuk sapa Allah bu ing man yasrah mongko nyebalaken sapa wong nyebalaken sapa Allah satrahu ing atine man islami maring agama Islam wa manan utawi sapane wong iku yuwit ngalepaken sapa wong ayyulahu ing yen to nyasalaken sapa Gusti Allah ya ja'al mongko ndadekaken sapa Gusti Allah satrahu ing atine man doyikon hale wumpek harajan to kang sumpek ngene. Jadi niki memang hati saking orang. Niki ayat Quran nggih. Ketika Allah niku berkehendak untuk memberikan hidayah kepada seseorang itu, maka Allah akan memperluas dadanya dengan keislaman, dengan ketaatan. Tapi ketika Allah itu menghendaki untuk disesatkan oleh Allah, maka Allah akan menjadikannya hatinya itu penuh dengan sumpah, penuh dengan gelisah. Jadi ini masalah kehendak Allah yang sumakola mengkono dawuh sapa kanjeng Nabi iza zakala nalikane mlebu apa nur islami cahaya Islam al-qalba ing ati in fasaha mongko jembalaken sapa Gusti Allah wan sawahalan jembalaken sapa Gusti Allah ing ati fakila mongko den aturaken hal zalika ana ta maring mengkono jembal min alamatin saking pira-pira tanda kolan jawab sapa Rasulullah na'am iya at-tajafi yaiku na'am iya at-tajafi yaiku banget akan andale hulure saking ngalem masalah dunia wal inayati lan balik ila dalil khuludi maring alam panggengan. Jadi tanda-tanda seseorang niku ketika mendapatkan hidayah dari Allah, ketika seseorang itu mendapat hidayah dari Allah, maka seseorang niku akan at-tajafi an-dalil akan diberi kekuatan oleh Allah untuk mudah meninggalkan masalah dunia dan fokus untuk melakukan masalah ibadah. Nah, ini kita dan yang kedua wa istidadil lan padha cawis-cawis mauti maring kematian qabla nusulihi ing dalam sadurunge tekane kematian. Jadi tanda-tanda hatinya seorang hamba niku, tanda-tanda hatinya seorang hamba Allah niku ketika akan dijembalkan hatinya, ketika akan dibuka cahaya Islam, ketika akan dibuka petunjuk bagi Allah, tanda-tandanya itu dua. Yang pertama, niku orang itu akan senantiasa tidak terbujuk oleh kehidupan dunia, dan akan fokus terhadap kehidupan akhirat. Jadi senantiasa dia tidak mudah terbujuk oleh kemewahan dunia dan fokus untuk menjalankan amal ibadah yang tujuannya untuk alam akhirat. Dan yang kedua adalah senantiasa mempersiapkan kematian sebelum ia datang. Jadi berupa amal ibadah. Intinya berupa amal ibadah.
Jadi siapa saja yang dikehendaki Allah untuk dijembalkan hatinya, ya, untuk diberi petunjuk, diluaskan hatinya oleh Allah, maka Allah akan menjadikan dia niku senantiasa menjalankan ibadah akhirat, ya, dan tidak mudah terbujuk oleh kemewahan dunia. Niku yang pertama. Ya. Yang kedua, seseorang niku akan senantiasa mempersiapkan datangnya kematian sebelum kematian itu datang. Ini kalau berupa amal soleh, ini. Jadi kesimpulan secara umum ini mau, dan berdasarkan ayat itu mau, ayat tentang Quran itu, "Fama yuridillahu ayah yasra sadrahu Islam, wa may yurid ayyidillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan." Barang siapa yang dikehendaki Allah untuk dibuka hati cahaya Islamnya, maka Allah akan memberikan petunjuk kepadanya untuk senantiasa mempersiapkan kematian. Tapi sebaliknya, barang siapa yang diberi kesesatan oleh Allah, maka Allah akan menyesatkannya dengan melupakan Allah dan lebih memilih kehidupan dunia. Nah, ini wow. Ini kita berdasarkan ayat Al-Quran. Ini petunjuk sakit besar. Bahwa seseorang niku diharuskan untuk mempersiapkan kematian yang datang kepadanya setiap saat, kapan saja, ya, dan tidak mudah terbujuk oleh kemewahan dunia. Nah, ini berdasarkan nasihatnya pengalaman kita ini ngomong. Pernah angkat-angkat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ya afat wa jami'il hajat wa jami'il sayyi'at wa tawfiq bi indaka darajat wa tawfiq min jami'il khair Muhammad wa bi islamina wa nabi wa rasulullah wa bi ana imam khitabah rabbana asidna yawma wa salama wa sa'alna muttaqina imama rabbana asidna yawma wa salama wa ja'alna muttaqina imama rabbana asidna yawma wa salama wa ja'alna muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhanallahi wa salamun alal mursalin walhamdulillahi.